Shalom saudara terkasih, senang berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam ruang Gema, gerakan merenungkan Alkitab. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester 1 ayat 10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagata, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, kisah Ratu Wasti dalam kitab Ester sering dibaca sebagai cerita sejarah tentang kerajaan Persia. Namun di balik kisah itu, saudara, ada pelajaran rohani tentang ketaatan dan konsekuensi dari ketidaktaatan. Ratu Wasti adalah seorang ratu yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi Ratu Wasti mengambil satu keputusan dan tindakan ketidaktaatan, membuatnya kehilangan posisi, kehormatan, dan masa depan sebagai ratu, saudara. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketidaktaatan dapat membawa konsekuensi besar dalam hidup kita. Ketidaktaatan bisa terjadi pada siapa saja, saudara. Ratu Wasti bukan orang yang biasa, ia adalah seorang ratu dari Raja Persia, yaitu Ahasweros. Ketika raja memerintahkan dia datang ke pesta kerajaan, Alkitab berkata dengan jelas bahwa Ratu Wasti menolak untuk datang. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki kedudukan, saudara, bisa jatuh dalam ketidaktaatan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketidaktaatan tidak melihat jabatan. Orang yang sudah diberkati pun bisa jatuh bila tidak menjaga hati. Setiap orang percaya harus belajar hidup dari ketaatan kepada Tuhan. Baik dalam hal kecil maupun hal besar. Kita harus belajar untuk menaati setiap apa yang Tuhan mau melalui dalam firman-Nya. Ketidaktaatan membawa konsekuensi, saudara, karena penolakan Ratu Wasti, raja menjadi marah. Akhirnya diambil keputusan bahwa Wasti tidak boleh lagi menghadap raja dan kedudukannya diberikan kepada orang lain. Artinya, saudara, ia kehilangan posisi, kehilangan kehormatan, kehilangan masa depan sebagai ratu. Dan ketidaktaatan sering terlihat kecil pada awalnya, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Ada beberapa contoh, saudara, di dalam Alkitab. Saul kehilangan kerajaan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Adam dan Hawa kehilangan Taman Eden karena ketidaktaatan. Saudara yang terkasih, ketidaktaatan membuka jalan bagi orang lain. Setelah Wasti kehilangan kedudukannya, raja mencari ratu yang baru. Akhirnya dipilihlah wanita Yahudi yang bernama Ester. Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsa Israel dari jahatnya Haman. Artinya, ketika orang tidak taat, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menggenapi rencananya. Pelajaran pentingnya, saudara, rencana Tuhan tetap berjalan. Tetapi kita bisa kehilangan kesempatan dipakai Tuhan bila kita tidak taat. Tuhan menghargai hati yang taat, saudara. Alkitab sering menekankan bahwa ketaatan lebih penting daripada posisi atau kemampuan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Tuhan mencari orang yang mau taat, bukan hanya yang memiliki kedudukan, saudara. Kisah Ratu Wasti mengajarkan 3 hal penting yang kita bisa pelajari hari ini. Ketidaktaatan bisa terjadi pada siapa saja. Ketidaktaatan membawa konsekuensi. Ketidaktaatan dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Sebaliknya, saudara,
Ketaatan dapat membuat terbukanya pintu berkat dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, biar setiap kita boleh menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan ketaatan dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan kekuatan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, baik hamba pribadi maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan gema ini, agar kami mau belajar taat. Kami tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Seperti hari ini kami sudah belajar dari Ratu Wasti. Dia memiliki kedudukan yang baik, tapi dia tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Dan akhirnya Tuhan, dia tidak dianggap. Dia kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk taat, menaati setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan gema ini di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh keberhasilan dan hari yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.